membawa agama ini dengan ilmu dan amal. Jadi keliru yang beranggapan bahwasanya Nabi hanya menyampaikan ilmunya, amalnya terserah ke kita. Tidak. Nabi datang membawa al-huda wa dinil haqq, ilmu dan amal sekaligus. Oleh sebab itu tidak satu pun yang kita butuhkan dalam agama ini kecuali Nabi sudah jelaskan. Seperti kata Imam Malik rahimahullah taala, "Ma lam yakun dinan fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu dinan fi zamanina." Sesuatu yang belum masuk bagian dari agama di zaman Nabi tak boleh masuk bagian dari agama di zaman kita. Tetapi tentu saja setelah Nabi pergi diwarisi oleh para ulama, ulama juga tidak seperti Nabi kemampuannya. Mereka tidak maksum, mereka juga ilmunya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam Muqaddimah Ar-Risalah atau di dalam kitab Ar-Risalah mengatakan, la a'lamu ahadan aliman bis sunnah yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui satupun orang yang berilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah, menguasai seluruh sunnah. Sebagaimana la yuhitu bilisanil arabi kullihi illa nabi, sebagaimana tidak ada orang yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arab ini menguasai sebagian besar, menguasai sebagian. Demikian juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak satu pun alim, kata beliau, yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi ada yang menguasai sebagian besar, pasti luput daripadanya sesuatu. Cuman ada yang luputnya banyak, ada yang luputnya sedikit. Dan inilah yang nanti punya potensi untuk terjadinya khilaf di antara para ulama, seperti sebab yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral kiram. Yang pertama adalah sebab yang pertama bahwasanya dalil itu kadang-kadang tidak sampai kepada seorang alim itu. Seorang ulama bisa saja dalilnya waktu itu belum sampai kepadanya, dan setelah itu dia punya murid setelahnya, tentu dia sampaikan pendapat yang dalil itu belum sampai kepadanya. Jelas? Saya misalnya mengetahui sebagian dalil, tak mengetahui semuanya, lalu saya sampaikan pendapat saya berdasarkan dalil yang hanya sampai kepada saya, dalil yang berbeda saya tak sampai kepada saya. Tentu murid saya menyembangkan seperti itu, dan seterusnya selama tidak sampai dalil itu kepadanya tetap pendapatnya seperti itu. Ini sebab yang pertama. Ini bukan saja terjadi di kita belakangan ini, bahkan sejak zaman sahabat lagi sudah ada. Ya sahabat, ada yang berani mengatakan bahwa Asy-Syafi'i lebih alim dari Abu Bakar Siddiq? Tunjuk tangan. Hah? Mana yang lebih alim, Abu Bakar atau Asy-Syafi'i? Serius nih? Abu Bakar tak ada bukunya, Syafi'i banyak bukunya. Hah? Gimana? Mana lebih alim? Kalau alasannya buku banyak, nanti Nabi tak jadi alim dia, karena Nabi tak ada buku sama sekali. Jadi banyak buku bukan tanda banyak ilmu. Cuman banyak orang yang rajin nulis tapi tak berilmu, dan banyak yang banyak ilmu tapi tak bisa nulis. Ada di kalangan para ulama. Untuk murid-murid dahulu mereka kreatif, dicatatnya ilmu gurunya, akhirnya menjadi buku gurunya. Kalau kita hari ini guru tak mencatat, murid apalagi nam, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tak sampai kepadanya. Contoh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi masa ta'un amwas, pandemi corona. Iya kan, semisal dengan corona. Ta'un di tahun ke-17 Hijriyah atau tahun ke-18 Hijriyah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu dalam perjalanan menuju Syam, dan ta'un terjadi Syam. Umar sebagai Amirul Mukminin
Ini kan masalah besar. Dia kumpulkanlah para ulama pembesar dari kalangan muhajirin dan ansar. Akhirnya karena tak punya ilmu dalam masalah ini, coba lihat, Umar dan sahabat yang hadir waktu itu tak punya ilmu tentang ini dari Nabi, dari Al-Quran, kecuali ilmu yang sifatnya umum. Jangan katakan berarti bohong, bukan itu. Kadang harus dijelaskan juga ya. Mereka di bidang itu masalah menghadapi penyakit pandemik COVID-19 ini, tahun tadi tidak ada dalil khusus. Yang ada adalah dalil-dalil umum. Ya, wad-darar la darar wa la dirar. Gitu ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum. Akhirnya mereka sesama ulama sahabat bermusyawarah dalam memutuskan masalah ini. Akhirnya pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil umum tadi. Ada juga sebagian yang mengatakan masa takut sama tahun-tahun makhluk Allah, gitu kan? Ada juga. Ya, yang namanya pendapat pasti ada. Sehingga yang sebagian ingin tetap menuju ke Syam, mati-matilah. Karena tidak semua yang apalagi ada dalil yang tidak ada penyakit menular dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dijawab yang lain, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit lepra, kusta, seperti kamu lari dari orang yang lari dari kejaran singa. Berarti lari dari singa juga makhluk. Maka antum boleh lari dari virus, walaupun virus juga makhluk. Jelas? Akhirnya pendapat yang kuat kembali ke Madinah. Lalu datang ketika sedang bermusyawarah Umar dengan para pembesar tadi, dengan para ulama sahabat tersebut dari Muhajirin dan Ansar, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Waktu itu dia sedang tidak hadir, datang terlambat. Kadang-kadang terlambat ini bisa jadi bawa keputusan yang lebih ini. Ya, saya pernah juga dalam rapat terlambat tapi bisa membuat keputusan. Ya maklum tadi kita terlambat kan. Jadi ada hikmahnya kadang terlambat tuh. Akhirnya merubah keputusan yang sudah ada. Akhirnya ini enggak, Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala menyampaikan, inna li fi dzalika ilman. Saya punya ilmu dalam masalah ini. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yani at-ta'un bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Bila ada penyakit ta'un di suatu tempat, kalian sedang berada di situ, jangan keluar. Wa idza kana bi ardin walastum fiha fala tadkhuluha. Kalau terjadi di suatu tempat, kalian di luar, jangan masuk. Berarti ijtihad Umar dan sebagian besar sahabat benar berdasarkan dalil. Artinya mereka awalnya khilaf karena alasannya tidak ada dalil khusus. Makanya dalil umum biasalah berdebat. Jadi kalau ada yang memakai dalil umum, nanti dituntut oleh yang lain dengan dalil khusus, itu biasa berdebat itu, ya kan? Nah, kalau ada dalil khusus, maka yang didahulukan adalah dalil khusus tadi. Jangan berkait lagi dengan dalil-dalil umum. Nah, yang seperti ini kaum muslimin bukan hanya terjadi di ulama belakangan, tapi juga terjadi di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pernah terjadi juga antara Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa mereka melihat bila seorang wanita hamil meninggal suaminya, maka iddahnya adalah atwalul ajalaini, yaitu mana masa yang paling panjang. Bila dia melahirkan setelah 4 bulan 10 hari, maka iddahnya melahirkan. Jelas? Bila dia melahirkan belum sampai 4 bulan 10 hari, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan ini ijtihad, qiyas menghendaki makna ini, bahwasanya seorang yang hamil tinggal mati oleh suaminya, maka yang terpanjang iddahnya itulah yang harus diikuti. Apa sebab? Karena teramalkan kedua iddah, tidak ada tuntutan yang lain.
Dituntut dari sisi melahirkan, sudah melahirkan. Dituntut dari masa 4 bulan 10 hari, sudah lewat 4 bulan 10 hari. Ini ijtihad. Secara logis ini yang paling logis, karena menyelamatkan dari dua tuntutan tadi. Dari sisi masa sudah sampai, dari sisi melahirkan sudah melahirkan, sudah bersih. Tetapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya andainya dalil ini sampai kepada Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, pasti mereka akan menjadikannya sebagai rujukan, yaitu bahwa Nabi alaihissalam mengizinkan Subayyah al-Aslamiyah yang melahirkan beberapa hari setelah wafat suaminya untuk menikah lagi. Masya Allah. Kalau puan air melahirkan lah, boleh lihat. Kalau ke awal boleh tu tak? Seorang jantan ni kadang lah 10 tahun tak dapat babini, bini sakit. Terus 3 bulan sudah itu nikah pasal abu itu orang buruk. Ya tu kejam awak kata. Ajib kejam. Asli. Serius doh. Inyo lah 10 tahun membawa bini tu. Babini kedua tak dapat izin dah. Kalau jadi ibu nengok bini, kalau bini tambah sakit bini. Nyebabnya bihamka kan denda amuh tapi sayang ke bini. Ndak ada awak kalau kecuali cinan bini dua. Iya, tanya kenya. Iya tanya kenya kan ndak. Cuman awakku atau sayang ke bini atau sogan ke mintu dan sebagainya. Iya serius dencen itu juga. Tapi tak buani. Tadi buani tak buani banyak alasannya. Tu banyak alasannya. Jadi awak kau kejam. Jangan celebat oleh kejam awak kau. Lah 10 tahun yang bola bini, tu meninggal bini. 3 bulan saya tu nikah kalau sabui jole. Sia aja buat tanah tu nanti hitam tanah roh. Ya Allah. Makanya soya kalau bapak mati bini tuan-tuan kubur pakai tanah hitam nanya sabui sia roh. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, laki-laki pagi meninggal bini sore lah boleh nikah. Ada dulu buyang buat macam itu, azab lo kena sabui. Azab kena sabui, gaklah mau berdoa tahajud gaknya supaya bini matinya. Allah musta'an. Dia memang kalau ndak ikut syariat dia ya, sodon ndak eloknya. Lambek ndak jubun dia, copek apa lain. Dia lambek dah 3 bulan ndak jubun mulia orang. Tu bila aja. Inilah puasa 10 tahun. Tahu tak tuan-tuan puasa 10 tahun? Hanya tolak dia. Sudah itu tak mulia lah. Baik, jadi kalau tak bisa buat nelok, cerita nelok lebih baik on top. Faham? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Subayyah al-Aslamiyah mengadu ke Nabi SAW, saya baru melahirkan beberapa hari iddata layalin setelah suami saya wafat, tapi ada yang melamar ya Rasulullah, boleh enggak dan temo? Kata Nabi, silahkan menikah lagi, tapi harus ada aturan mereka kan, tunggu selesai masa nifas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Berkata Syekh, andainya dalil ini sampai ke Ali dan Ibnu Abbas, mereka pasti akan berfatwa dengan hadis ini, walaupun ijtihad secara logis itu yang logis. Makanya tidak semua yang logis itu lebih tepat, jelas, dan tidak pula yang tidak logis lebih salah. Yang benar itu adalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Agama yang benar itu dengan hidayah dari Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Nah, kalau demikian, ketika kita menemukan Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib berbeda fatwanya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini, hadis Subayyah al-Aslamiyah. Jangan sabuilah Ibnu Abbas lah tidak paham fikih, keliru besar kita. Jangan bilang Abdullah dan Ali tidak mengerti berfatwa, salah besar kita. Ini harus ditahan lisan-lisan kita daripada mencela para ahlul ilmi, karena yang seperti ini akan ada sampai hari kiamat. Karena tidak semua kita belajar sampai tamat. Tidak semua kita belajar sampai tamat. Dan sebaliknya, nanti di ujung akan kita sebutkan,
Dan itu pula lah sebabnya kenapa kita tidak boleh fanatik buta kepada Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh atas ta'assub, ya. Yang boleh satu-satunya yang boleh kita mengikat dengannya hak dan batil, benar dan salah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak satu pun, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi. Berarti kalau ada luput dari sebagian, bukan itu kehinaan dan kerendahan, tetapi itulah batas kemampuan manusia. Dan jangan sampai merendahkan para ulama sampai akhir masa. Jelas? Jadi jangan kita merendahkan ulama gara-gara tidak mengetahui dalil, karena itu kemampuan mereka. Dan oleh sebab itu, ini yang pertama, oleh sebab itu harus adil dalam memberikan penilaian kepada para ulama dan ahlul ilm. Sebab yang kedua, tadi hadis tidak sampai, ya, tapi sampai akhirnya diterima, sah. Dan ada yang belum sampai akhir hayatnya, sehingga fatwanya masih diriwayatkan oleh murid-muridnya. Makanya nanti akan antum dapatkan dalam buku fikih, siapa yang belajar fikih, bahwa Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib berfatwa bahwasanya seorang wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya mesti menunggu mana iddah yang paling panjang. Jelas? 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Bila melahirkan lebih panjang masanya, berarti melahirkanlah iddahnya. Bila 4 bulan 10 hari yang paling panjang, berarti 4 bulan 10 hari iddahnya. Tetapi akan kita dapatkan pendapat ulama yang lain seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab dan lain-lainnya, bahwa mereka berfatwa sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa seorang wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya boleh menikah setelah melahirkan, walaupun belum sampai 4 bulan 10 hari. Jelas? Nah, apa alasannya Ali dan sebenarnya Abdullah bin Abbas? Karena Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna, dan wanita-wanita hamil maka iddahnya adalah ketika melahirkan. Dan digabungkan dengan ayat lain, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi kedua ayat ini diamalkan, kata Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, tetapi dikhususkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh atau dari Hubai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha. Ini sebab yang kedua, yang pertama. Yang kedua, hadis tak sampai, yang kedua hadis sampai kepadanya. Hadis sampai kepadanya. Tetapi dia belum begitu yakin dengan orang yang menyampaikannya. Ini untuk di kalangan mutaakhirin mungkin sebagian hadis disahihkan oleh sebagian ulama sehingga dia jadikan dalil. Yang lain menganggapnya hadis itu tidak sahih sehingga tidak dijadikannya sebagai dalil. Karena menentukan sahih tidak sahihnya hadis itu juga ijtihad ulama. Itu juga ijtihad ulama. Nah, kalau gitu harus kita ragukan semua hadis? Tidak juga, karena fikih pun ijtihad ulama. Kalau seandainya kita ragukan gara-gara dia ijtihad, berarti seluruh fikih kita patut ragukan. Kalau sudah kita ragukan fikih, kita ragukan hadis, apa yang tinggal di agama ini lagi? Karena tidak semua yang diragukan itu tidak benar. Jelas? Nah, karena akan ada ilmu untuk mengetahuinya. Makanya orang yang belajar hadis dengan benar, dia akan tahu membedakan mana di antara ijtihad tersebut 2 atau 3 ijtihad tadi yang benar. Jelas? Kalau bikin contoh jam 10 tidak selesai gitu dong. Nah, kalau buat contoh hadis itu kan takhrij kan, apalagi nanti akan ada lagi mukhalifnya yang berbeda dengan kita cara menghukumnya nanti. Tidak usah lah ya. Ya, nanti lain waktu aja insyaallah taala. Jadi ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Terus ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Jelas?
Nah, yang tak berilmu tentu dia tengok siapa yang paling kodang puluh ulama itu ikut dah. Kan begitu. Tapi yang talibul ilmi, yang sudah diberikan sedikit ilmu, dia boleh paham bahwa yang menentukan benar tidaknya bukan godang palo, bukan pula koe palo, bukan siapa non dahulu siapa non kemudian, tapi mana indikator yang menguatkan. Jelas? Kan kaedah itu kan ulama yang juga merumuskan. Kita hukum mereka dengan kaedah yang telah mereka rumuskan. Jelas? Andainya Ibnu Hibban misalnya menyebutkan hadis dalam kitabnya As-Sahih, walaupun judul asli kitabnya bukan As-Sahih, Al-Anwa' wa Taqasim, ya, tapi terkenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Lalu kita kan hadis di Sahih Ibnu Hibban, lalu kita kaji dalam kitabnya Al-Majruhin, rawi yang ada di sanadnya ada yang munkarul hadis. Kita katakan, ya Ustaz, ya Syekh Ibnu Hibban, mana kami ikut enggak hukum sahih yang kau sebutkan di sini, atau rawi itu munkarul hadis? Kalau nyedik kan bisa tonyong kan, kalau enggak wak tonyong ke ulama lain. Maka disebutkan oleh mereka di sini Ibnu Hibban keliru. Ya, dia melihat zahir sanadnya karena dia mutasahil fit tashih. Jelas? Tak jalir benar nanti jelas. Kau muslimin dan muslimat. Ini sebab yang kedua. Sebagian sampai hadis itu kepadanya, tapi dia belum begitu yakin dengan kebenarannya. Apa sebab? Ada hal lain yang membuat dia ragu. Contohnya juga terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, terjadi pada Umar radhiyallahu taala anhu ketika datang Fatimah binti Qais kepadanya, ya, bahwasanya orang yang ditalak bain. Tahu talak bain? Tak pernah coba beri, alhamdulillah mantap tu. Talak 3. Ini kadang ada langsung 1000 kalau gitu, auzubillah. 1000 kalau talak payah deh tuan qadim etong dari kaum muslimin dan muslimat. Talak 3. Yang menyatukan talak 3, ya, menurut Umar tetap berhak untuk tinggal di rumah suaminya. Artinya suaminya berkewajiban menyiapkan tempat tinggal sampai selesai iddah, dan wajib membayar nafkahnya. Wajib membayar nafkah terhadap wajib suaminya atau mantan suaminya membayar nafkahnya sampai selesai iddahnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, lalu datang kepadanya Fatimah binti Qais menyampaikan bahwa orang yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak mendapatkan nafkah. Umar berdalilkan dalil Al-Quran, wa in kunna ulati ahmal fa ajalahunna ay yada'na fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Seandainya mereka itu wanita hamil, ini orang yang ditolak bain, maka nafkahilah mereka sampai melahirkan. Setelah melahirkan menyusui lagi, maka juga dibayar untuk menyusui tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, surah At-Talaq. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu bukan, ya, kalau kita hari ini tergesa-gesa berarti Umar menolak hadis, menolak sunnah. Tidak. Sebab Umar radhiyallahu anhu tidak begitu yakin dengan yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais. Apa sebab? Alasan beliau, la natruku kitab Allah bi khabarin zakarathu imra'atun wa la nadri azakarat am nasiyat. Tak mungkin kita jelas tinggalkan sarihnya Al-Quran karena berita yang disampaikan oleh seorang wanita yang mungkin lupa, mungkin ingat. Ya, secara qiyas Umar juga benar. Apa sebab? Wanita itu kesaksiannya setengah kesaksian laki-laki. Kalau saksi, wa tastashhidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini
farajulun wamra'atani, maka jadikanlah saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak laki-laki keduanya, berarti satu laki-laki, dua orang perempuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka dalam hal ini Umar menyamakan dengan asyhada, kesaksian, bahwa satu orang tidak cukup. Maka Umar meninggalkan ini karena dalil menurutnya lebih kuat. Oleh sebab itu, bila ada nanti hadis yang zahirnya menurut kita sahih, nah, tapi bagi ulama ini belum sampai pada derajat itu, maka kita tidak boleh langsung menghukum alim ini menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hal-hal yang ma'rufun minad dini bid-darurah, kecuali hal yang sudah tidak boleh, tidak diketahui orang awam je tahu, apalagi orang yang bukan awam. Misalnya kalau ditanyakan kepada, ya Allah, Allah mewujud, Allah ada apa tidak? Dia bilang ada qaulan, dua pendapat. Nah, kalau ini dia tidak boleh lagi dengar ini kaum muslimin muslimat. Jelas toh? Jadi dia tidak menolak sunnah, tetapi belum meyakini keabsahannya. Dan ini akan ada juga sampai hari kiamat. Akan ada sampai hari kiamat. Dan Umar radhiyallahu taala anhu pernah dalam suatu ketika datang subhanallah, Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Umar radhiyallahu anhu, mengetuk pintu Umar 3 kali dan salam 3 kali. Tidak ada jawaban, pintu tak dibuka. Lalu dia pergi. Abu Sa'id, tak salah ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu dia pergi. Nah, melihat dia pergi, Umar akhirnya mengutus utusan untuk memanggil dia kembali. Dia manggil lagi. Lalu kata Umar, tadi kamu salam 3 kali, tiba-tiba pergi main-main dengan saya. Umar Amirul Mukminin waktu itu, dia khalifah. Kata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu 3. Inta izin masuk itu 3 kali. Fa in udhina fadha wa illa fatarji'u atau farji'u. Andainya diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Kata Umar, ini belum sampai juga ke beliau. Ini masuk yang pertama sebenarnya, tapi bisa dimasukkan yang kedua, belum sampai kepadanya. Dari sisi pertama dia belum sampai, karena baru kali ini dia didengar. Di sisi kedua, ini didengarnya dari satu orang saja. Maka Umar waktu itu meragukan. La auji'annaka darban, saya akan pukul kamu dengan keras kalau kau tak datangkan saksi. Akhirnya dengan ketakutan Abu Sa'id mencari sahabat yang lain yang pernah mendengarkan itu. Ketemulah sekelompok sahabat, di antaranya adalah Muhammad ibn al-Maslam al-Ansari radhiyallahu taala. Ya, ada beberapa orang, apa dia pucat jinya kan itu kan? Kenapa? Lah apa pucat? Dia bilang, saya sedang diminta oleh Umar mencari saksi atas hadis yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istizanu 3. Inta izin itu 3 kali. Siapa ada di antara kalian mendengar? Lalu semua mereka mengatakan, semua kami mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tampillah Muhammad bin Maslamah yang paling muda mendampingi Abu Sa'id Al-Khudri datang ke Umar. Nah, waktu itu Umar menerima. Kalau tadi kan hanya 1 orang, sekarang sudah 2 orang. Maka Umar melihat ayat Quran lebih kuat dari hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang tadi. Jadi kalau ada sebagian yang mengatakan seperti itu, maka kita tidak boleh langsung mengatakan Umar menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, setahu saya tidak ada ulama yang mengeluarkannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun di antara pendapat beliau, hadis yang tidak ada hukum asalnya disebut dengan az-zaid 'ala nas, tak ada hukum asalnya dalam Al-Quran, tidak menjadi dasar hukum. Jelas? Jadi harus hukum dasarnya ada dalam Al-Quran Karim. Kalau tidak, hadisnya ahad, beliau tidak jadikan dasar hukum. Ada yang berani bilang Abu Hanifah ingkar sunnah? Berani antum bilang? Enggak kan? Enggak, lebih hebat dari Imam Ahmad antum, lebih hebat dari Imam Syafi'i, lebih hebat dari imam-imam yang lain. Enggak, ini ijtihad beliau. Beliau belum yakin kalau bertentangan dengan
yang lebih kuat dalilnya. Jadi sini kita harus hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak semua orang yang tidak mengamalkan sunnah lalu kita hukum dengan justifikasi bahwa beliau menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati. Sebab yang ketiga, ayyakun al-hadits qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Yang ketiga, hadis sebenarnya sudah sampai kepadanya. Hadis sebenarnya sudah sampai kepadanya atau dalil sampai, tapi dia lupa. Jalla ma la yansa. Tidak ada orang yang tidak ada yang lupa. Tidak ada orang yang tidak pernah lupa. Semua orang pasti lupa. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah juga lupa, yaitu satu ayat yang ditinggalnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab As-Salah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, shalla dzata yawmin ma ashabihi atau fi ashabihi fa asqata ayatan nisyanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat suatu hari lalu membaca ayat, terlupa satu ayat, baca surat terlupa satu ayat. Nah, Ubay bin Ka'ab waktu itu ada. Ubay kan adalah orang terkenal dengan ahli Al-Quran, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi Ubay karena ini guru, jangan-jangan ada qiraat persilaikan itu ya, karena dia segan ke Nabi SAW karena berdasarkan ayat sanuqri'uka fala dah hafal surah Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, kamu tak akan lupa. Ternyata Nabi lupa dalam salat, maka diingatkan. Ubay waktu itu tidak mengingatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla zakkartaniha?" Kenapa engkau tidak ingatkan? Tapi Ubay tadi mengira zahir ayat mengatakan Nabi tak akan pernah lupa. Maksud tak pernah lupa itu adalah dari secara keseluruhan ayat Al-Quran tak ada kan yang terlupa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam amaliyah salat bisa saja beliau terlupa. Sebagaimana beliau juga pernah salat zuhur 2 atau salat asar 2 rakaat. Ya, dia tidak tahu sama sekali. Sehingga ditanyakan oleh Zulyadain, "Anasita am qusirat?" Karena lupa engkau ya Rasulullah atau salat yang diqasar? Kata Nabi, "Ma nasitu wala qusirat." Nah, Nabi katakan, saya tidak lupa dan salat juga tidak diqasar. Dalam bayangan Nabi bahwa dia sudah salat 4 rakaat. Kata Zulyadain, "Bala ya Rasulullah, bal nasita." Kalau gitu kamu benar lupa ya Rasulullah. Nabi lalu lihat Abu Bakar, lihat Umar. As-sadaqa Zulyadain? Betul kata Zulyadain, betul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mereka kembali salat dan bertakbir tambah 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali dan salam kembali. Iya, untung dia lupa sehingga ada syariat sujud sahwi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ma'asyiral kiram, ini juga terjadi kasusnya antara Umar bin Khattab dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka dalam musafir diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan mereka sama-sama mimpi. Tidak sembarang mimpi naik pesawat. Padahal pesawat belum ada waktu itu. Ya, mimpi yang mewajibkan mandi. Tidak ada air untuk mandi. Akhirnya Ammar radhiyallahu taala berijtihad. Kalau wudu itu tayamum untuk wudu cukup menyapu muka dan telapak tangan. Tapi kalau untuk mandi belum ditanya ke Nabi ilmunya. Akhirnya dia kiaskan ke mandi junub. Akhirnya golek dikelimang badan dengan dabu sodo. Alah sodo ndel-ndel kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu ijtihad beliau. Adapun Umar dia tahan dulu sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Ammar ibn Yasir kata Nabi SAW, jangan diulang kembali. Tapi Nabi tak nyuruh dia menunaikan kembali, mengulang salatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu diajarkan, inna makana yakfika an taqula biyadayka hakadha fadaraba 'ala al-ardi marrataini
thumma nafakha fihima famasaha bihima wajhahu wa yadayhi. Ya, sebenarnya Ammar cukup begini aja. Kemudian ditiup, kemudian usap ke muka sekali dan tangan sekali. Nah, di akhir di masa Umar jadi khalifah, Ammar kembali merekam ini dan Umar lupa. Nah, coba Umar lupa sampai Umar mengancam Ammar kalau wang riwayatkan oleh hadis su dan aban. Nah, itu Umar kan bahasa tahu itu dan lajwi dan notan. Nah, itu bahasa terus. Kata Ammar, ya Amirul Mukminin, kalau kewajiban taat kepadamu saya tidak akan sampaikan. Tapi alhamdulillah hadisnya sampai juga ke kita kan, berarti maksudnya kalau seandainya tidak termasuk dosa menyembunyikan ilmu, maka saya akan patuhi Umar bin Khattab. Tapi karena ini ilmu wajib disampaikan, maka tidak sampaikan secara umum, tapi disampaikan di forum-forum biasa. Karena Umar lupa dia dengan hadis tayamum tadi. Jadi sekelas Umar bisa lupa, apalagi sekelas Pak. Nah gitu. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lupa, apalagi sekelas Pak Umar Zuki misalnya. Kan ada Umar Zuki kan ada. Atau Umar apa lah? Umar Bakri misalnya kan. Ada Pak Umar Bakri, gak mau gila kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau sekelas Umar bin Khattab yang baru saja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa lupa hadis ini, pada kasusnya dia mengalami dengan Ammar, apalagi kita yang sama sekali tidak tahu. Makanya kalau ada ulama yang hadis itu tidak bedanya, tidak masalah dan itu bukan aib, ya, maka tugasnya kita adalah mengingatkan. Dan kalau seandainya dia tidak mau diingatkan, apalagi awak kenek lah nyo gondang inyo baga awak lama, siapa uang dia ingatkan dan minta uang yang selepil mainin antak juta tolok dadanya kan, ada aja tolok. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak tolok kan wajib lah. Jadi ada yang lupa. Jadi kalau seandainya kita temukan pendapat alim di antara ulama, baik di dalam kitab, yaitu ulama dahulu atau sekarang, ulama sekarang tidak tahu hadis itu, maka orang yang berilmu, nanti tingkatan kita kan ada 3 seperti yang akan sebutkan. Yang pertama, orang yang alim, yang tahu dari mana dalil dan bisa menghukum. Tentu saja ini tugasnya adalah meluruskan yang salah itu. Ada yang talibul ilmi, tidak sampai derajat yang pertama jadi, tapi dia bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah dengan ilmu yang sedikit yang dia miliki. Maka dia mesti selektif dalam masalah ini. Dan yang ketiga, kelasnya adalah kelas grassroots, yaitu orang yang ami, orang awam, tidak bisa membedakan dalil, maka dia memilih siapa ulama yang dia percayai, tapi jangan salah pilih. Kok bisa jen milih apa nomor kucing dalam plastik hitam gitu ya, dalam plastik hitam. Kalau dong sowan cak bunyi kosan dek pu kadang, Allah musta'an. Dipilihlah alim yang ilmunya terlihat dari amalnya, karena dulu manhajnya para talibul ilmi itu melihat gurunya dulu dari amalnya, baru lihat retorikanya. Jadi jangan hanya karena keahlian berretorika, tapi adalah ilmu yang melahirkan amal. Sebab kita ingin menjadi baik dengan berilmu, bukan menjadi tongkau dengan berilmu. Karena tidak sedikit orang setelah berilmu tambah tongkau. Kan ada kan? Sebab apa? Yang dianggap hebat tuh yang pandai berdebat, akhirnya lahirlah pendebat. Besok dah besar dia yang didebatnya, guru debatnya. Maka akhirnya habis waktu berdebat karena sudah dibuatkan opini dan persepsi bahwa yang hebat yang pandai berdebat, sehingga yang pandai berretorika itu yang paling hebat. Allahumma musta'an. Ini sebab yang ketiga. Dan banyak contoh yang disebutkan, kita lewati saja. Yang keempat adalah ayyakuna balaghahu, sampai kepadanya dalil, wa fahima minhu khilafal murad, tapi nyinyo salah paham. Bisa enggak? Bisa salah paham.
Nah, dia sampai kepadanya tapi dia salah paham. Ada yang salah paham terhadap Al-Quran dan ada yang salah paham terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh keliru dalam memahami dari ayat, yaitu firman Allah Tabaraka Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau baru selesai buang hajat, au lamastumun nisa, atau baru saja menyentuh wanita, istri maksudnya yang halal ya, atau budak. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tak mendapatkan air untuk baik berwudu atau untuk berwudu atau hadas. Kan dua, hadas besar, ada hadas kecil. Nah, wudu atau hadas kecil wudu, kemudian hadas besar mandi. Tak pernah mandi. Jadi hadas besar atau hadas kecil. Kalau kalian tak menemukan air untuk wudu atau mandi, fatayammamu, maka carilah sa'idan tayyiban, debu yang baik. Jelas? Berarti untuk tayammum. Kalau tidak wudu dan mandi berarti tayammum. Nah, sekarang ulama dalam memahami aula mastumun nisa berbeza pendapat. Ya, masyhur nih khilaf di antara ulama. Dulu munaqasah darum kan singin munaqasah masalah itu kan. Jadi kaum muslimin, satu berpendapat bahwa aula mastumun nisa, bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu, yaitu asal tersinggung batal wudu. Kau tiba ke mazhab Syafi'i ya. Ya tiba petawab supaya poyalah. Sehingga sebetulnya suatu tayamumnya. Suatu Nabi punggung kawan. Apa Nabi punggungan tayamumnya? Apa tersantuan tino tadinya? Kaum muslimin, ini pendapat yang pertama, bahwa aula massumun nisa dengan makna lamasa atau mas, maka menyentuh wanita batal wudu. Pendapat yang kedua, karena lamasa yulamisu min babil musyarakah, yaitu harus ada sekutu, kawan, itu saling menyentuh, maka makna lamasa adalah maknanya berjima atau muqaddimahnya, sama-sama menyentuh. Maka lahirlah kalau menyentuh dengan syahwat wajib batal wudunya. Jelas? Maka sebagian ulama memaknai lamassumun nisa dengan makna jima, dengan mana berhubungan suami istri. Kan satu ayat dua pemahaman. Satu ayat dua pemahaman. Saja tidak batal wudu, saja batal wudu. Bisa buat kedua? Ulang dia. Bisa buat kedua? Batal tidak batal? Tonton memang hidup di zaman mudia tidak boleh, pulang kampung boleh. Ini tidak salah tapi kelirunya. Boleh waktu kedua roh? Tidak. Soal antum meyakini itu urusan lain. Antum ketika meyakini batal pasti mengatakan yang tidak batal salah, iya? Cak ngaku tak ngaku sama orangnya. Ketika saya meyakini bahwa tidak batal menyentuh, saya menyalahkan yang mengatakan batal. Ketika antum berkeyakinan tidak batal, akan menyalahkan saya mengatakan tidak batal. Iya, walaupun tidak disabui. Bukti wa itu. Bukti wa. Jadi artinya salah satunya pasti salah. Yang memahami membatalkan atau tidak membatalkan, asal sekedar menyentuh.
Nah, kalau antum perhatikan lebih dalam lagi ayat itu, seperti kata Syekh Hafidh rahimahullah ta'ala, maka antum akan dapatkan pendapat yang benar adalah yang mengatakan makna lamastumun nisa bermakna jima. Apa sebab? Sebab taharah itu dua macam, dari hadas besar dan hadas kecil. Jelas? Hadas besar dan hadas kecil. Nah, di situ ayat menyebutkan fa fil asghar qauluhu ta'ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Allah menyebutkan hadas kecil. Apabila kalian ingin salat berhadas kecil, maka basuhlah muka, kemudian basuh kedua tangan sampai siku, dan usap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Ini ayat menyebutkan tentang hadas kecil. Kemudian setelah itu ammal akbar, adapun hadas besar, datang ayat setelahnya, wa in kuntum junuban fatahharu. Andainya kalian junub maka bersucilah. Maka muqtadal balaghati wal bayan, secara balaghah dan ilmu bayan, bahwa mesti disebutkan dalam ayat tadi kedua sebab hadas besar dan hadas besar dan hadas kecil. Nah, yang mewajibkan kedua suci itu dengan tayamum. Tidak mungkin satu saja, sebab hadas besar bisa tayamum, hadas kecil bisa tayamum, maka mesti kedua sebabnya disebutkan, sebab hadas besar dan hadas kecil. Kalau diartikan lamastumun nisa dengan makna menyentuh, berarti hadas kecil. Berarti seluruh yang disebutkan hanya penyebab hadas kecil. Coba lihat, wa in kuntum marda, kalau seandainya kalian sakit aw ala safarin, atau sedang musafir, kan ini yang membolehkan tayamum kan, sakit atau musafir, lalu berhadas. Ini hadas besar, hadas kecil? Hadas kecil. Taib. Ya, orang sakit hadas orang sakit hadas kadang, wih, hadas kecil. Nah, batal wudu. Tidak mungkin orang sakit target dia hadas. Tak faham, tak faham. Iya, mau tak faham, jalan tak faham, lebih lah. Awak yang faham ya. Orang sakit, orang musafir, mungkin hadas kadang. Tak jodoh pada umumnya, kecuali mimpinya kan, kecuali di buah induk boy abenya. Nah, besialah. Ada kisahnya ini ada lu esok lah magawan yang cerita. Nah, itu hadas kecil. Nah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang selesai buang hajat besar, hadas besar, hadas kecil. Sudah muayu kadang. Hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil ketek jobo. Baik. Nah, au lamassumun nisa, atau menyentuh perempuan. Kalau diartikan menyentuh, berarti hadas kecil jobo. Tidak ada hadas besar. Lalu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, kalau kalian tak dapatkan air maka tayamumlah. Berarti seolah-olah yang boleh tayamum hanya hadas. Kalau diartikan mastumun nisa aula mastumun nisa dengan hanya sekedar menyentuh, tak pegang, tak sentuh, tak singgung, langsung batal, berarti ayat ini hanya berbicara tentang hadas kecil. Sah? Padahal Allah inginkan kita bersuci dengan tayamum dari hadas besar dan hadas kecil. Maka lazimnya harus ditafsirkan aula mastumun nisa dengan makna berhadas besar, yaitu saling menyentuh, yaitu berjima antara suami dan istri. Jelas? Makanya kalau tawab nih kau sa'i ta singgung antino
tu ndak naik apa dah spanning, berarti ndak batal wudu dah jelas dah jalirum. Jadi ada dalil sampai tapi dipahaminya bukan yang dimaksud. Sah? Berarti ada dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wallahu taala alam, pendapat beliau dalam hal ini dibanding pendapat imam yang tiga lebih lemah. Apa sebab? Karena ayat sedang bercerita tentang sebab hadas. Mustahil pula yang mana tujuan tayamum membersihkan hadas besar dan hadas kecil, ternyata yang disebutkan hanya sebab-sebab hadas kecil saja. Maka tak paslah ditafsirkan aula mastumun nisa dengan makna hanya sekedar menyentuh. Nah, dalam hal ini ajalah sabu. Karena tadi lagi saya bilang bagaimana menyikapi ini. Imam Asy-Syafi'i tetap imam. Imam Asy-Syafi'i tetap pedoman. Imam Syafi'i tetap ikutan kita. Tapi dalam hal ini kita lebih menguatkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad serta Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Karena di sini muqtadal bayan wal balaghah, dan ini tidak mengurangi balaghahnya Imam Syafi'i, tidak mengurangi martabat pengetahuan bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Karena beliau melihat dari dua sisi. Kalimat lamastum digunakan untuk menyentuh biasa dengan menyentuh lil musyarakah. Dia ambil salah satu maknanya. Tetapi muqtadanya yang lebih kuat yang dilihat oleh Imam Ahmad berdasarkan dalil dari sunnah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian pergi ke masjid, sebelum pergi mencium istri-istrinya. Berarti menyentuh tak? Ada orang nyium tak pakai sentuh, lewat HP dia video call ya dia. Nah gitu kan, itu daya menyentuh. Tapi kalau tang duma bangke itu pakai itu juga video call lalu enggak, apalagi enggak ada video call waktu itu. Berarti pendapat sesi bahasa dikuatkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Lah, itulah joleh sikapnya. Jangan sampai Imam Syafi'i bohong dah. Enggak. Imam Syafi'i ilmunya jelas. Dia memakai dua makna tadi. Ya. Sehingga yang hadas kecil pun dapat, hadas besar pun juga. Jadi beliau memaknai dengan dua makna, hadas kecil dan hadas besar. Tetapi ulama yang lain didukung dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan lamastumun nisa yang menyebabkan hadas besar. Nah, kalau tentu itu kan tak payah saudara ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT ini sebab yang keempat. Contoh di sunnah kita tinggalkan ya, kita tinggal dulu ya. Nah, ini Ustaz Ismail dan nengok mahasiswa lah santri ya. Ustaz, yang kelima. Hadis dah sampai kepadanya tetapi mansuh, tapi dia tidak mengetahui itu mansuh. Ada khilaf dan pendapat itu dinukil sampai hari ini. Dinukil karena sudah dicatat dalam buku fikih. Ini wazahaba ilaihi fulan wa fulan minal ulama. Padahal sudah dinasakh dan nasikhnya belum sampai kepadanya. Hadis sahih tetapi yang dimaksud daripadanya adalah mafhumnya, tapi dia mansuh. Wal alim la ya'lamu binaskhi, dan ulama tersebut tidak mengetahui sudah dinasakh. Nasakh itu artinya awalnya dibolehkan, setelah itu tidak dibolehkan ya, atau awalnya tak boleh, setelah itu dibolehkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, madza yasna'u bi yadayhi zaraka, bagaimana yang dia lakukan kedua tangannya ketika ruku. Kana fi awal Islam yusul musalli at-tatbiq baina yadayhi wa du'ah baina rukbatayhi, bahwa di awal Islam bahwa seseorang mengumpulkan jari jemarinya ketika kedua tangannya ketika ketika ruku, dan diletakkannya di antara dua lututnya. Hadza huwal masyru' fi awal Islam, ini yang pertama disyariatkan di awal Islam. Thumma nusikha dzalik, kemudian dinasakh. Wa sara al-masyru' ayyadha yadayhi ala rukbatayhi, tadi di antara dua lutut, sekarang di atas ketika ruku. Di mana tangan diam? Di antara lutut atau di atas lutut? Sosok gak ya kaum muslimin?
Ya, di awal Islam di antara dua lutut diletakkan. Tidak di atas, kini di atas ketika ruku. Nah, wa thabata fi Sahih Bukhari ghairi an-nasakh, dan sudah sabit dalam Sahih Bukhari bahwa itu sudah dinasakh. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala masih belum sampai kepadanya nasakh tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakana yutabbiqu yadayhi, karena oleh sebab itu beliau tetap meletakkan dua tangannya dengan genggamannya di antara dua lututnya. Fa shalla ila janibi Alqamah wal Aswad, salat di sampingnya Alqamah dan Aswad, dua-duanya murid beliau. Nah, fa wada'a yadayhima ala rukbatayhima, dan mereka salat sambil meletakkan ketika ruku kedua tangannya di atas lutut dengan menjarakkan antara jari jemarinya. Walakinnahu radhiyallahu anhu nahahuma an dzalik wa amarahuma bitatbiq, lalu beliau melarang keduanya melakukan itu dan menyuruh untuk menggenggam di antara dua lututnya. Limadza li'annahu lam ya'lam bin nasakh, dan dia tidak tahu sebabnya karena dia tidak tahu sudah dinasakh. Dan ini juga ada di dalam buku-buku khilaf ulama yang terjadi. Jadi dia tidak tahu sudah dinasakh. Seperti diriwayatkan misalnya ada yang masih membolehkan nikah mut'ah, padahal itu sudah dinasakh. Sudah dinasakh. Dia menjadi qaulun syaz, perkataan yang syaz dalam mazhab Maliki. Sebagian ada yang masih membolehkan karena dia tidak tahu itu sudah dinasakh pada Amul Fathi, pada masa perang pembukaan Makkah. Nah, yang keenam, bahwa ulama sampai kepadanya dalil, tapi dia berkeyakinan bahwa dalil itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik itu nas atau ijma', bahwa dalil yang ijma' lebih kuat daripada dalil yang tidak ijma'. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalil yang sampai kepadanya itu mu'arad bima huwa aqwa minhu, yang dengan yang lebih kuat. Syekh mencontohkan ini sering terjadi di mana orang menukil ijma' padahal bukan ijma', sehingga dia menolak dalil dengan ijma' tersebut. Seperti banyak ijma' yang dinukil, Syekh menyebutkan wa min aghrabi ma nuqila fil ijma' anna ba'dhum qala, di antara yang dinukil tentang ijma' yang ganjil, yang aneh adalah mereka bersepakat ajma' ala qabuli syahadatil abdi, mereka ijma' bahwa kesaksian hamba saya itu diterima. Wa akharuna qalu, yang lain menukil ijma' pula ala annaha la tuqbal syahadatul abdi, jadi ijma' diadu dengan ijma'. Sebagaimana sekarang dalam akidah misalnya al-mutakallimun mengatakan yajma'us salaf, as-salaf telah ijma' bahwa Allah tidak di langit. Nanti ahlul hadis menukil pula ajma'as salaf ala anna Allah fis sama, bahwa Allah di atas langit. Ini diantara ijma' yang bertentangan dengan nukilan ijma'. Mana yang mu'tamad? Tentu saja kembali kepada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sesungguhnya, bahwa Al-Quranul Karim secara ijma' sudah mengatakan Allah fis sama. Hadis-hadis Nabi semua mengatakan Allah fis sama. Kemudian as-salafus salih tak ada dinukil dari seorang pun dari mereka yang menafikan Allah fis sama. Oleh sebab itu nukilan ijma' yang sesungguhnya adalah yang sahih riwayatnya dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan perkataan as-sahaba wa tabi'un dan lain-lainnya. Nah, jadi ada ijma' dilawan dengan ijma'. Mana yang benar? Maka diperiksa di antara keduanya. Wa hadza min gharaibin naqal, ini adalah di antara nukilan yang gharib, yang aneh. Nah, li'anna ba'dhan nas idza kana man hawlu tafaqu ala ra'yin, karena sebagian orang bila di sekelilingnya orang dah sepakat dengan pendapat itu dikiranya sudah ijma'. Ya, dikiranya sudah ijma'. Misalnya di Indonesia kalau sudah sepakat semuanya Allah di mana-mana, berarti sudah ijma' ulama Allah di mana-mana. Padahal tidak.
Sebagaimana As-Subki rahimahullah taala dalam Tabaqatus Syafi'iyah, ini diantara zallatul ulama, seperti kata Imam Abdurrahman bin Mahdi atau selainnya, zallatul alim zallatul alam, yaitu tergelincirnya seorang ulama sama dengan tergelincirnya dunia seluruhnya. As-Subki menyebutkan dalam fatwa, dalam Tabaqatus Syafi'iyah, bahwa seluruh ulama mazhab Syafi'i pasti Asy'ari. Subhanallah ya. Padahal kalau jujur dia, ya, bukan karena melihat orang di sekelilingnya, jujur dia akan temukan ratusan ulama besar mazhab Syafi'i menolak pemahaman akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya sudah mencatat, yang baru tercatat di sini baru sekitar 100 atau kurang sedikit, ya, yang secara nas menolak, bukan secara sikap saja, secara perkataan mereka mengatakan menolak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti As-Subki di sini mengklaim perkataan yang tidak benar. Nah, perkataan ini terbang kemana-mana sampai ke Indonesia, sehingga diklaimlah oleh orang bahwa sejak zaman salaf yang tidak mengikuti mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari hanya sekitar 10%, bahkan ada yang mengatakan 1% dan seterusnya. Ini adalah klaim, ya, kalau tidak ini mau dikatakan dusta, keliru besar dari orang sekelas Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Padahal ulama-ulama besar Syafi'iyah yang lain yang ta'assub kepada mazhab Abul Hasan Asy'ari sekelas Ibnu Asakir Ad-Dimashqi mengakui bahwa mazhab Abul Hasan Asy'ari belum diterima di kalangan ulama fikih Asy-Syafi'iyah secara khusus dan yang lain sampai akhir abad ke-5 Hijriyah. Padahal akidah itu sudah ada sejak abad ke-4 Hijriyah. Akhirnya perang ijma' jadinya, perang ijma'. Yang sebagian mengatakan ijma', sebagian mengatakan ijma' berbeda dengan itu. Mana yang menentukan? Disinilah perlunya para penuntut ilmu yang selektif, yang bukan hanya menerima begitu saja. Saya ketika mendapatkan perkataan itu, akhirnya terdorong pula untuk mencari. Alhamdulillah ketemu buku pendapat para ulama Syafi'iyah secara nas, secara tekstual, bukan tafsiran lagi. Mereka menolak apa yang dikatakan oleh Imam As-Subki berdasarkan pendapat ulama-ulama sebelumnya. Subki kan abad ke-8, dan ulama itu sejak di masa Asy'ari sendiri sudah menolak akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan jelas-jelas juga diakui oleh para pakar ulama Asy'ariyah bahwa kitab Maqalatul Islamiyyin wa Al-Ibana an Usulid Diyana, kemudian Risalatu ila Ahli Thaghr adalah tulisan Imam Abul Hasan Asy'ari pada periode yang ketiga, walaupun masih banyak yang ingin mengingkari sampai hari ini. Dan bahkan kitabnya itu sendiri ditakwil. Kita maklumlah ahlu takwil semuanya ditakwil. Jangankan perkataan ulama, perkataan Allah dan Rasul juga ditakwil, apalagi perkataan ulama. Wallahu musta'an. Makanya takwil itu seperti berhala jadinya, seperti hantu yang senantiasa menakut-nakuti kita. Kalau tidak ikut nanti kita takut. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada dalil tapi dianggap bertentangan dengan dalil yang lebih kuat yang menurutnya ijma'. Seperti tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dianggap ijma' menyalahi ini, sehingga ditakwilkan, apalagi menukil perkataan As-Subki tadi rahimahullah wa afa anhu. Dia katakan al-Malikiyah kulum Asy'ariyah, seluruh ulama Malikiyah itu Asy'ari. Ini keliru besar. Ya, keliru besar, sangat mudah untuk dibuktikan. Wala astasni ahadan, saya tidak mengecualikan satu orang pun, katanya. Anda usahlah, enggak, ini perkataan jauh dari kebenaran, enggak usah dinukil. Karena yang mau nanti saya serahkan catatannya. As-sabab sabi', sebab yang ketujuh. Ini Ustaz Ismail dan mana-mana terus. Sebab yang ketujuh, yang terakhir ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ayakhuzal alim bi haditsin dhaif. Jadi seorang ulama itu mengambil hadis dhaif, dan atau hadisnya sahih tapi pengambilan dalilnya lemah. Ini ada dua-duanya. Seorang alim mengambil hadis sahih tapi istidlalnya dhaif, lemah. Ya, banyak. Di zaman dulu saja ada, apalagi di zaman sekarang. Tadilah contohnya mengambil dalil
atau perkataan ulama seperti tadi menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan itu bukan dengan membuat acara kenduri, tidak. Jelas? Lalu kita buat acara kenduri. Sebagaimana orang berdalil, ini baru saja ayo posono babantah untuk itu. Kalau kan babantah dia tinggal, dia maunya kalau enggak kan mau selesai dah. Kalau kan babantah tinggal. Dengan dalil bahwasanya orang Islam bergembira dengan kemenangan kaum muslimin terhadap bangsa Romawi, bergembira. Pertanyaannya, bergembira siapa yang tidak gembira? Sekarang menang orang Palestina sehari kemarin terhadap Yahudi, kita ikut bergembira dan ikut mendoakan seperti sekarang. Tapi dasar Yahudi kalau lemah dia angkat bendera damai, habis itu berkhianat. Itu kalau tidak berkhianat tidak Yahudi namanya. Kaum muslimin muslim bergembira kita. Tapi apakah hari itu kita jadikan hari raya? Kan tidak. Sebagaimana sahabat dulu gembira tapi tidak menjadikan hari raya khusus yang diulang-ulang setiap tahun. Dan berbagai dalil lagi. Istidlal dhaif, dalil bisa saja sahih. Ya, dalil sahih tapi istidlalnya dhaif. Atau dalil sendiri yang lemah, dan ini banyak atau mungkin kebanyakan khilaf yang terjadi di dalam kitab-kitab fikih karena satu dalilnya lemah atau karena istidlalnya yang lemah. Dan ini masih banyak contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Misalnya zakatul janin zakatu ummi, yaitu menyembelih bayi yang terkandung di dalam perut hewan itu sama dengan menyembelih ibunya. Ini dipahami oleh sebagian. Contohnya ada kabau hamil, sudah itu dibantai sama halal enggak nak? Terjadi khilaf. Sebagian memahami bahwasanya membantainya contoh bantai ama, artinya sudah bantai ama bantainya. Ini salah paham atau enggak? Lemah enggak dalilnya, istidlalnya? Dalil sahih, istidlalnya lemah. Apa sebabnya? Kalau lah bantai ama, anak hidupnya atau mati? Mati. Tak guna bantai lah. Bantai kan sebelum ulang dia. Lah mati kau bau nu boleh bantai lah. Enggak. Jalan. Nya bau halal ma'an haraddam yang mengalirkan darah. Kalau tidak darah tidak ada guna bantai lah. Makanya bangkai tidak boleh dibantai. Nah, kalau seandainya baru halal bayi yang dikandung di dalam perut hewan tersebut dengan membantai induknya, berarti membantai bangkai. Berarti bangkai halal dah? Tidak. Itu contoh istidlal yang dhaif. Oleh sebab itu kalau nanti ternyata di dalam di dalam perut hewan yang disembelih itu terdapat anaknya, dan ketika kita buka perutnya setelah dia mati, boleh dibola langsung setelah dibantai kan? Tidak ada. Tunggu mati amak lu kan? Nunggu mati amak anak ada lu mati lah. Jadi untuk apa dibantai lagi? Pahamnya dah? Maka zakatul janini zakatu ummihi, makna yang tepat adalah menyembelih janin itu sudah selesai dengan menyembelih ibunya. Itu yang benar. Tapi sebagian tidak mengatakan zakatul janin zakatu ummi, bahwa menyembelih janin yang ada bayi hewan itu sama jo menyembelih dengan akannya setelah induk dibantai, induk dia mesti dibantai boh halal. Ini istidlal yang keliru, dan ada ulama yang mengatakan itu. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah itu adalah mesti dibantai lagi, padahal membantai bangkai tidak menghalalkannya. Jadi dalil sahih, istidlal dhaif. Seperti orang yang membolehkan zikir bersama misal selesai salat. Ya, dalil sahih. Sahabat Nabi keluar suatu hari bertemu sahabat sedang hilaq, berkeliling, berlingkar. Lalu Nabi mengatakan, "Apa kalian duduk sika berzikir ya Rasulullah?" Nah, kalau seandainya dimaksud dengan zikir jama'i setelah salat, untuk apa Nabi bertanya, "Ngapa kalian tidak ngawan kecil dah?" Nabi poka. Nabi kan tidak poka nah. Tahu tidak dia mereka ngapain? Ulang dia. Tadi kan di antara dalil yang disebutkan bahwasanya
mereka sedang duduk melingkar sambil bertasbih bertahmid. Lalu Nabi keluar mendapatkan mereka sedang berlingkar. Nabi bertanya apa enggak? Sedang ngapa kalian? Bertanya? Bertanya enggak? Kalau bertanya di AB atau enggak AB? Di AB. Kalau seandainya mereka ramai-ramai, subhanallah, ramai-ramai, Nabi perlu bertanya? Enggak perlu bertanya. Karena Nabi lobe, enggak kawan kecil ya? Maka istidlal, mengambil dalil dengan hadis itu untuk zikir jama'i, istidlal yang dhaif jiddan, istidlal yang sangat lemah. Jelas? Jelas enggak? Jelas. Sama dengan pendapat ulama seperti Ibnu Battal Al-Maliki rahimahullah taala ketika mengatakan bersalaman selesai salat berjamaah itu boleh. Ya kita sepakat bahwasanya boleh bersalaman enggak selesai salat jemaah? Boleh. Tapi bersalam-salaman apalagi sambil pakai salatullah dengan ambil dalil dengan pendapat itu juga tidak sesuai konteksnya. Beliau berbicara bukan dengan salam-salaman bersama berkeliling pula dengan baca salatullah salam, bukan. Maksud beliau bila antum bersalaman dengan orang selesai salat boleh apa enggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, acu sajinya boleh enggak? Ya boleh. Jelas? Ini fatwa beliau, tapi menjadikannya dalil bahwasanya selesai zikir bersama, doa bersama, lalu kita berkeliling, lalu salat salam bersama, itu pengambilan dalil yang salah atau keliru atau lemah. Jelas? Dalil bisa saja sahih karena memang tidak ada larangan salaman kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Tidak ada. Antum boleh mengucapkan salam atau bermusafahah. Baru ada dilarang ketika ada pandemi ini, memang dilarang itu. Tapi tuan-tuan, uang kapar mana bisa dilarang? Wawak ke ompek ganji lima, kalau nak caji nak boleh diikuin, wangak tak boleh. Nah, jadi memang di kamper kau mah angkat tangan Pak Jokowi kat tangan sampai kau datang kau main nyuwun, tak jomur. Allah musta'an. Kan tak bawa orang. Tak pun nombor nak benar. Sebagian alasannya lah pulang kampung corona rusaknya. Sebagian nyabut lah banjir di sungai kampung. Enggak dua tak dah awak ke awak katanya. Dah masalemot ya air nak awak jadinya. Yalah dan sebagainya. Kalau ndak umur banyak alasan. Nyen mampu itu nempaya ya. Mampu itu bayar kan? Nah, banyak konsekuensinya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi alasannya benar. Tapi menjadikan itu alasan tidak benar. Ya sama misalnya kaum muslimin muslimat aja lihat tambah contoh tambah wongi tentu nanti. Nah, sekarang kita sudah tahu sebab-sebabnya. Pertama dalil tidak sampai. Ya, yang kedua sampai tapi belum merasa yakin dengan keabsahannya. Ketiga sampai tapi memahaminya beda. Yang keempat hadisnya lemah menurut kita, sahih menurut yang lain itu. Jadi menjadi sebab khilaf. Yang keempat hadisnya sahih tapi istidlalnya dhaif. Dan yang keenam hadis sahih tapi sudah dinasakh tapi tidak sampai hadis yang menasakh kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sebab-sebab ini setelah kita ketahui ternyata pada umumnya adalah khilaf di cabang-cabang hukum fikih. Ya. Tapi kalau sudah khilaf di dasar keyakinan dan sebagainya dari metodologi dan lainnya, itu halnya di luar konteks ini. Nah, bagaimana sikap kita? Satu, tentu kita mengambil sikap seperti yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu masalah, berbantah, kembalikan pada Allah dan Rasul. Selesai. Ya, memang harus berbesar hati kembali pada Al-Quran dan hadis. Baik. Kalau tidak, ya, misalnya kembali Quran dan hadis bantah juga lah. Kan bantah ya tadi lah. Maka kembali kepada pemahaman mereka yang sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. As-salafus salih. Apa bantah aja lah. Salaf lawak pada nyolenya kan? Ya kan itu.
maka perlu untuk dipastikan kesahihannya dan kebenarannya. Ya, ukurannya. Ya, kalau antum katakan antum ikut pemahaman salaf misalnya, buktikan. Ya, mulai dari keyakinan. Buktikan nih kitab-kitab riwayat ada semuanya, hadis ada semuanya. Kalau betul antum mengikuti salaf dalam salatnya, buktikan bagaimana salatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian bagaimana salatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Buktikan satu-satu. Jangan ambil sesuatu yang sifatnya syubhat bahwa mereka mentakwilkan ini dan sebagainya. Lalu seolah-olah itu mazhabnya. Tidak. Karena seperti kata Syekh Al-Sabdi di sini, al-fiqhur raddi 'alal mukhalif, bahwa kita untuk mengatakan ini manhaj salaf harus bukti, bukan hanya satu contoh. Yang contoh itu juga belum tentu sahihnya. Yang kedua hanya kasuistik sifatnya, bukan manhaj secara umum, general. Ini tidak bisa dijadikan sebagai manhaj umum. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setiap klaim tidak mesti diterima. Yang kedua, sikap kita adalah bahwasanya khilaf itu tidak menghalangi kita untuk membenarkan yang salah. Karena tadi sudah jelas sifatnya, ada yang tidak sampai dalil, kita sampaikan dalil. Atau ada hadis menurutnya lemah, menurut kita sahih, mungkin kita bahas dengannya. Di mana lemahnya? Oh, ternyata di sini. Lalu kita katakan ini dalil yang menunjukkan sahih. Yang ketiga, bahwasanya khilaf itu tidak boleh memutus tali ukhuwah kita. Ya, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun tak satu masalah pun kita sepakati, kita tetap bersaudara. Ya, oke lah. Misalnya masjid kami kalau tidak solat berjamaah, tidak zikir berjamaah, tidak usah solatnya, tidak boleh, silakan. Buatlah musaji zikir bersama. Tapi ketika ceramah nanti boleh dibahas? Boleh dibahas? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Ya supaya ilmu itu sampai. Dan tuan-tuan mendengar, jangan tak mau mendengar. Sebagaimana kalau ada yang mau ceramah dengan kita bahwasanya zikir jamaah itu sahih dari Nabi, buktikan. Bila Nabi SAW zikir berjamaah dan sebagainya. Maka semuanya tidak boleh memutus hubungan ukhuwah di antara kita. Yang keempat, bahwa melihat saudara kita yang khilaf dengan kita, jangan sikap permusuhan yang ditonjolkan, tapi adalah sifat kasih sayang yang harus menonjol. Andainya kita yakin kita dalam hidayah, yang lain dalam dhalalah, kita harus ingin mereka sampai dapat hidayah, bukan karena benci. Yang kelima, jangan bergembira dengan kesalahan orang, karena saudara kita itu saudara kita. Bergembira dengan kesalahan dia sama dengan bergembira kesalahan kita. Kita tidak boleh bergembira dengan kesalahannya, tetapi harus ada rasa hibah dan sayang, sehingga dengan demikian kita tidak menjadikannya bahan untuk menjatuhkan, tapi menjadi bahan untuk berbuat kebaikan dan nasihat kepada saudara kita. Yang keenam atau yang kelima, bahwa kewajiban menasihati itu adalah kewajiban syar'i dan tanda kemenangan kita. Maka saling menasihati bukan dengan saling menyakiti. Mudah-mudahan barang yang tidak berharga sama sekali kalau dihidangkan dengan cara yang terhormat akan dihargai. Apalagi barang yang berharga seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka lebih utama untuk diberikan dengan cara yang elegan, dengan cara yang beradab, dengan cara yang terhormat. Dan yang keenam, jangan lupa berdoa untuk setiap saudara yang belum merasakan indahnya hidayah, karena subhanallah banyak penghalang hidayah itu, khususnya syubhat dari orang-orang hebat. Ibnu Qayyim pernah menceritakan dalam Ighatsatul Lahafan bahwa dia temukan salah seorang saudaranya sedang menangis terisak-isak. Lalu dia tanya, kenapa engkau menangis? Saya menangis pertama merasa indahnya ikut sunnah Nabi SAW, dan saya teringat betapa lamanya saya terhalang karena syubhat orang-orang hebat itu yang menghalangi saya mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena syubhat, masya Allah, ikut sunnah pemahaman siapa? Kan ini syubhat ini, seolah-olah Nabi tak memberi pemahaman. Ya, syubhat banyak. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, harus pahami secara utuh, jangan setengah-setengah. Subhanallah,
Masa Imam Ahmad setengah-tengah memahami sunnah? Masa Imam Syafi'i setengah-setengah memahami sunnah? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuhan yang semacam ini senantiasa mengganggu kita untuk mengikuti hidayah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dia menangis. Berapa lama saya terombang-ambing gara-gara subuhan tersebut. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa Nabi sudah jelaskan sejelas-jelasnya, Nabi sudah paparkan dengan seterang-terangnya, tinggal mengikuti. Masalah hukumnya wajib atau sunat, makruh atau haram, itu adalah untuk memberikan solusi bagi yang bertanya dan tak mampu melaksanakan atau meninggalkan, tapi dijadikan sebagai benteng untuk meninggalkan yang disuruh atau sebagai alasan untuk melaksanakan yang dilarang. Ini tidak dikenal di manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Karena ahli sunnah itu punya ciri khas, rela meninggalkan pendapat orang karena mengikut Nabi SAW, dan selain mereka meninggalkan sunnah Nabi karena subuhat yang dikatakan oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan terutama bagi saya, dan supaya kita bisa mengambil sikap yang benar dalam segala masalah dan tidak tergesa-gesa untuk merendahkan atau bergembira dengan kesalahan para ulama khususnya. Dan kita ini memang terbagi satu ulama, dan ulama tentu mereka punya sikap, pasti mereka lebih baik dari kita. Yang kedua, talibul ilmi, para penuntut ilmu yang Allah berikan kemampuan dalam sebagian masalah, tak punya kemampuan di sebagian masalah yang lain. Dan yang ketiga adalah orang awam yang tentu saja tak boleh banyak bercakap, khususnya dalam masalah-masalah yang berat dan besar, karena pasti akan menampulkan masalah yang lebih besar. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali tidak ada pertanyaan lagi saya. Alas kan? Sudah terjawab semuanya. Yang mau ditanyakan sudah terjawab, ya kan? Iya. Di antaranya tonton sudah lita, sah? Oleh sebab itu kita selesaikan sampai di sini. Dan sampai jumpa kembali. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.